Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, hari ini kita ketemu dalam kelas IPA, mata pelajaran fisika. Sebelumnya, perkenalkan saya Bapak Anhari Akso. Saya yang mengajar fisika kelas 12 yang sekarang kalian tempati. Dan bersyukur kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga aktivitas kita dalam menjalankan semua kegiatan belajar mengajar secara online ini bisa kita lakukan walaupun dalam suasana dan keterbatasan tempat dan waktu. Saya berharap kalian semua bisa mengikuti mata pelajaran fisika ini dengan baik dan usahakan materi ini kembali kalian lihat dengan sumber-sumber yang lain, karena yang saya sampaikan di sini hanya berupa garis intinya saja, benang merahnya saja. Kalian bisa mengupas dengan membuka beberapa media lain yang ada di internet atau di media online dan cari, sehingga materi yang saya sampaikan ini bisa dapat dipahami dengan baik dan dapat menambah wawasan kalian yang berhubungan dengan materi-materi yang akan saya sampaikan. Pada hari ini kita mulai dengan bab 1 dan kita lihat apa yang ada di bab 1 itu di slide saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah slide yang berisi peta konsep untuk bab listrik yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian dalam slide ini ada sebuah contoh aplikasi dari listrik yang dialirkan dari pembangkit listrik untuk dialirkan ke rumah-rumah dalam bentuk saluran udara tegangan tinggi. Pada slide berikutnya bisa kita lihat contoh sebuah resistor yang terdiri dari banyak cincin yang berwarna-warni. Cincin ini menyatakan jumlah kapasitas sebuah resistor, dan cara menghitungnya silakan cari dari sumber-sumber di luar slide ini bagaimana sebuah resistor bisa dihitung nilai muatannya. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah resistor yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah rangkaian elektronik yang sudah diaplikasikan dalam rangkaian elektronik, mungkin televisi atau radio atau rangkaian yang lain. Slide selanjutnya kalian simak dan tolong pelajari definisi dari arus listrik dan formulasi besaran listrik yang berupa rangkaian listrik sederhana untuk satu loop. Pahami apa yang dimaksud dengan arus listrik dan rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik bisa mengalir pada sebuah penghantar yang sifatnya konduktor. Sifat-sifat bahan konduktor silakan simak pada slide ini dan tolong teliti apakah yang menjadi syarat untuk sebuah penghantar dikatakan dapat mengalirkan arus listrik. Kemudian tolong lihat gambar pada slide ini bagaimana listrik dapat mengalir pada sebuah penghantar. Sebuah penghantar bisa dialiri oleh muatan listrik dan itu dipengaruhi oleh diameter dan selang waktu yang dilakukan oleh muatan untuk menempuh dari satu ujung ke ujung terbuka yang lain pada penghantar tersebut. Kemudian jumlah sebuah muatan listrik yang mengalir pada pada sebuah penghantar juga bisa dipengaruhi oleh rapat muatan atau rapat jenis muatan listrik pada penghantar tersebut. Selanjutnya, lihat bagan pada gambar 5.3 di slide ini. Bagaimana sebuah penghantar dilalui sebuah listrik, muatan listrik, itu dipengaruhi oleh beda potensial listrik.
karena listrik mengalir pada prinsipnya sama dengan air yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dan dilihat juga pada slide ini di gambar 5.4, itu adalah sebuah rangkaian sederhana tertutup yang mana ada sebuah hambatan dialiri oleh potensial listrik sehingga kuat arus akan mengalir pada penghantar dan hambatan tersebut. Pada slide berikutnya, coba kalian pahami sebuah contoh soal dan penyelesaian yang bisa dipelajari dengan mudah dan sederhana dari bab listrik statis ini untuk materi yang pertama. Lihat cara penyelesaian soal dan cara menjawabnya. Terakhir, pada pertemuan pertama ini, saya berharap kalian bisa menyelesaikan dua buah pertanyaan yang ada dalam slide yang ada di samping saya ini. Dan kalian jawab di link yang akan saya berikan, dan silakan kalian tulis atau kalian jawab di sebuah kertas, kalian foto dan diupload juga boleh, atau langsung dijawab di link yang akan saya berikan. Pada pertemuan pertama ini sangat sederhana dan sangat simpel. Saya berharap kalian semua bisa memanfaatkan semua media sehingga kalian bisa memiliki ilmu sebagaimana yang kami harapkan. Jadi jangan semata-mata berharap bahwa belajar harus tatap muka. Dengan belajar dengan cara daring pun kami berharap kalian semua bisa sukses, walaupun ini merupakan tantangan dan harus bekerja keras bagi kita semua. Anakku sekalian, tolong jawab pertanyaan yang ada di slide terakhir. Semoga kalian bisa menjawab dengan baik. Jawab di link yang akan saya berikan di Google Form, mungkin nanti ada linknya. Bisa kalian tulis dalam sebuah kertas, di foto dan diupload, atau bisa kalian jawab langsung di link itu. Dari saya, semoga kita bertemu di pertemuan kedua minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.